Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Nafisa Agesti, Nuza Tunida, Arsana Indra Waspada, saya Rista Dwi Febriana, dan Lismawati. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Manajemen, Koperasi, dan UMKM. Kami di sini untuk mempresentasikan materi dari pertemuan pertama, yaitu tentang peran koperasi dan UMKM. Apa sih itu koperasi? Koperasi adalah jenis usaha berbadan hukum yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum yang memiliki kesamaan kepentingan dan berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi berasaskan kekeluargaan dan bertujuan untuk menyejahterakan anggota. Pengelolaan koperasi juga mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Dikarenakan koperasi merupakan jenis usaha yang berbadan hukum, maka koperasi memiliki landasan tersendiri. Landasan koperasi diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Makna terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam, yakni bahwa sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan serta asas yang sangat individualistik. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang menyatakan bahwa koperasi merupakan jenis badan usaha yang bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Lalu yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 yang mengatur tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam pada koperasi. Lalu yang keempat ada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian. Peran koperasi dalam perekonomian. Peran koperasi yang pertama itu mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Terdapat beberapa koperasi yang mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Salah satu contohnya, koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Dengan adanya koperasi tersebut, maka petani bisa membeli kebutuhan alat-alat pertanian di koperasi dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu, kegiatan usaha pertanian tersebut bisa menjadi lebih baik dan meningkat. Peran yang kedua, meningkatkan pendapatan anggota. Jika menjadi anggota koperasi, anggota tersebut bisa mendapatkan sisa hasil usaha atau SHU yang diperoleh koperasi, sehingga anggota tersebut mendapatkan keuntungan. Hal ini karena semakin besar jasa seorang anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh anggota tersebut. Peran yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Kehadiran koperasi di Indonesia diharapkan bisa menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan. Hal itu karena koperasi membutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya. Pada dasarnya, koperasi dapat memberi kesempatan kepada tenaga kerja dan menyerap sumber daya manusia. Setiap orang juga bisa belajar mengelola keuangan dan mendapatkan penghasilan setiap bulan dari pengelolaan koperasi ini. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan koperasi bisa meningkatkan penghasilan para anggota koperasi. Ini berarti peran koperasi bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memperoleh penghasilan yang tinggi, kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam dan sebagai alat perjuangan ekonomi untuk bisa bersaing dengan badan usaha lainnya. Peran yang kelima, turut mencerdaskan bangsa. Usaha koperasi bukan hanya kegiatan di bidang material atau jasa saja, melainkan juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggotanya. Pendidikan tersebut umumnya diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan serta manajemen bisnis dan keuangan. Dengan begitu, peran koperasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa juga sudah sangat terbukti dengan mengamalkan pengetahuan kepada anggota dan masyarakat sekitar. Peran yang terakhir, membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa dan dikembangkan oleh pemerintah, perlu dikembangkan bersama kegiatan usaha lainnya.
Dengan memberdayakan koperasi berarti juga bisa memberdayakan masyarakat, yang pada akhirnya akan mampu memberdayakan perekonomian nasional. Prinsip koperasi. 1. Keanggotaan koperasi sifatnya terbuka dan sukarela. 2. Proses pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3. Pemberian balas jasa kepada anggotanya disesuaikan dengan modal anggota tersebut. 4. Pembagian sisa hasil usaha mengedepankan rasa keadilan sesuai dengan kinerja dari masing-masing anggota. 5. Kemandirian dan otonom. Tujuan koperasi. 1. Melakukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. 3. Selain itu, koperasi memiliki tujuan seperti simpan pinjam, perdagangan, jasa, produk, dan konsumsi. Fungsi koperasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkukuh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya. Jenis-jenis koperasi berdasarkan bidang usaha. Yang pertama ada koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi didirikan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari pada anggotanya dengan harga yang terjangkau. Tujuan koperasi ini dibentuk untuk kesejahteraan dan anggotanya dapat memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua ada koperasi desa. Koperasi desa dibentuk untuk menunjang kegiatan usaha dalam sektor ekonomi yang berkaitan dengan pertanian atau perikanan. Misalnya menyediakan kebutuhan alat produk serta penunjang usaha dan lain sebagainya. Yang ketiga ada koperasi pertanian. Koperasi pertanian mencakup segala kebutuhan mulai dari produksi, pengolahan sampai pada pembelian atau penjualan bersama hasil usaha pertanian. Yang keempat, koperasi peternakan. Koperasi peternakan beranggotakan pengusaha dan buruh peternakan yang kepentingan serta mata pencahariannya berkaitan dengan usaha peternakan. Yang kelima ada koperasi perikanan. Koperasi perikanan anggotanya terdiri atas pengusaha atau pemilik alat perikanan, buruh nelayan yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha perikanan. Yang keenam, koperasi kerajinan atau industri. Koperasi kerajinan atau industri beranggotakan pengusaha pemilik alat produk dan buruh kerajinan atau industri serta mata pencahariannya berhubungan dengan usaha kerajinan industri. Yang terakhir ada koperasi simpan pinjam. Koperasi yang memiliki kegiatan usaha tunggal yaitu menampung, simpan atau tabungan dan melayani pinjaman atau kredit anggota. Anggota yang menabung di koperasi simpan pinjam akan mendapatkan imbalan jasa. Sedangkan bagi peminjam dikenakan jasa dengan pemungutan serendah mungkin. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut UMKM. UMKM adalah usaha yang memiliki aset, omset, dan karyawan yang relatif kecil. Di Indonesia, UMKM diklasifikasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM sendiri muncul karena keterbatasan modal yang dimiliki para pelaku usaha. Mereka memulai usaha dalam skala kecil dan meskipun pengelolaannya terbatas, jika dikelola secara konsisten dan berkelanjutan, sebuah unit UMKM dapat berkembang menjadi besar dan memiliki profit yang menjanjikan. Oleh karena itu, bisnis UMKM menjadi pilihan yang terbaik untuk keluar dari situasi ekonomi yang berat. Klasifikasi UMKM. Kriterianya dibagi menjadi 3, yaitu aset, omset, dan karyawan. Untuk aset usaha mikro sendiri yaitu di bawah 50 juta rupiah. Lalu untuk aset
aset usaha kecil di atas 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Dan untuk aset usaha menengah sendiri di atas 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Kemudian untuk omset yang akan diperoleh dari usaha mikro yaitu di bawah 300 juta rupiah. Untuk omset usaha kecil sendiri di atas 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Lalu untuk omset yang diperoleh usaha menengah yaitu di atas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah. Kemudian untuk karyawan sendiri yang dipekerjakan di usaha mikro biasanya di bawah 19 orang. Untuk karyawan di usaha kecil biasanya dari range 20 sampai 99 orang. Kemudian untuk karyawan dalam usaha menengah biasanya antara 100 sampai 199 orang. Manfaat UMKM bagi masyarakat yang pertama, meningkatkan perekonomian daerah. UMKM dapat memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. UMKM juga dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut. B. Meningkatkan kualitas produk lokal. Produk-produk UMKM biasanya dibuat secara handmade dan dalam skala kecil, sehingga proses produksinya dapat diawasi dengan lebih teliti. Hal tersebut membuat produk-produk UMKM memiliki ciri khas yang berbeda dari produk berskala besar. C. Memberikan dampak sosial positif. Kegiatan UMKM dapat memperkuat rasa kebersamaan dan kerjasama antara masyarakat. Selain itu, UMKM juga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti dengan memberikan bantuan atau sumbangan kepada orang-orang yang kurang mampu. D. Meningkatkan kreativitas dan inovasi. UMKM memiliki fleksibilitas dalam menciptakan produk dan jasa baru yang berbeda dengan produk yang sudah ada. Hal ini dapat memicu kreativitas dan inovasi di kalangan pengusaha dan masyarakat. Kreativitas dan inovasi yang dimiliki UMKM dapat menjadi modal penting dalam memenangkan persaingan bisnis di masa depan. E. Mengurangi ketergantungan pada produk impor. Produk-produk UMKM dapat menjadi alternatif bagi produk impor yang seringkali memiliki harga yang lebih tinggi. Dengan membeli produk lokal dari UMKM, masyarakat dapat mengurangi ketergantungan dengan barang impor, apalagi jika merek lokal punya kualitas yang jauh lebih bagus dengan harga yang murah. F. Meningkatkan kesadaran berwirausaha. Kegiatan UMKM juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berwirausaha. Melihat kesuksesan dan manfaat UMKM bagi masyarakat, banyak orang yang terinspirasi untuk memulai usahanya sendiri. Dalam jangka panjang, aksi ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan adanya UMKM, masyarakat dapat lebih mandiri dalam hal ekonomi. Masyarakat tidak hanya mengandalkan pendapatan dari pekerjaan formal, tetapi juga dapat memperoleh penghasilan dari usaha yang mereka jalankan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian ekonomi masyarakat. Peran UMKM dalam perekonomian yang pertama membuka lapangan pekerjaan. Membangun sebuah bisnis UMKM tak hanya mencari keuntungan semata. Pada dasarnya, pemilik bisnis pasti tetap membutuhkan karyawan untuk menjalankan usahanya, baik untuk produksi maupun pemasaran. Oleh sebab itu, UMKM sangat berguna membuka lapangan kerja di kalangan masyarakat. Lowongan kerja yang UMKM keluarkan juga tidak membutuhkan syarat yang tinggi sehingga berbagai lapisan masyarakat bisa bergabung mencari rezeki di sana. Yang kedua, mendorong tercapainya pemerataan ekonomi. UMKM biasanya dibangun di berbagai wilayah, termasuk desa-desa kecil. Dengan adanya bisnis tersebut, masyarakat desa juga ikut merasakan pemerataan ekonomi. Barang-barang atau jasa yang disediakan pemilik bisnis bisa memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus menghabiskan uang di perkotaan. Belum lagi, lapangan pekerjaan yang disediakan juga akan sangat membantu masyarakat di pedesaan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggiat UMKM akan mendapatkan bahan baku produksi langsung dari masyarakat sekitar. Produsen lokal akan mendapatkan keuntungan dari para penggiat UMKM di wilayahnya. Masyarakat pun bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan secara akurat dari bisnis mikro tersebut. Dalam hal ini, peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah menyejahterakan masyarakat dengan memutar ekonomi di wilayah-wilayah pedesaan. 4. Meningkatkan devisa negara. Di era internet seperti sekarang, transaksi jual-beli jadi lebih luas jangkauannya.
UMKM bisa melakukan transaksi hingga ke luar negeri secara mandiri dengan bantuan marketplace di internet. Bisnis UMKM akan meningkatkan devisa negara dengan cara melakukan ekspor ke konsumen luar negeri. Produk yang berkualitas akan mencari konsumen mancanegara hingga devisa negara pun ikut tumbuh. Yang terakhir, UMKM sebagai penopang perekonomian di kala kritis. Masa-masa krisis akan selalu terjadi secara mendadak. Contohnya krisis moneter pada tahun 98 silam yang membuat Indonesia hampir terpuruk karena perekonomian yang jeblok kala itu. Tantangan UMKM. Yang pertama, akses permodalan yang terbatas. Kedua, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Ketiga, persaingan dengan produk impor. Dan terakhir, karena terbatasnya akses pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.